Kita akan langsung ke istana untuk mengikuti statement dari Presiden Joko Widodo. Ini biar Pak Menko Ekonomi yang menjawab, gantian. Terima kasih, saya izin Bapak Presiden. Yang pertama, kesiapan industri di dalam negeri. Ini sudah ada 4 fasilitas pemurnian boksit yang existing dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton. Selain itu, pemurnian boksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton. Dan cadangan boksit kita kan besar 3,2 miliar dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5. Jadi dari jumlah smelter yang disiapkan 8 tersebut masih bisa 12 smelter lain dan ketahanan daripada boksit kita itu antara 90 sampai 100 tahun masih cukup reserve yang ada. Dan kemudian yang terkait dengan produknya, tentu sesudah dari boksit dia akan masuk ke alumina, dari alumina akan masuk ke aluminium atau pemurnian aluminium ingot. Dari situ akan turun ke turunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat. Nah, tentu nanti akan turun lagi ke industri yang sekarang sudah punya ekosistem, yaitu industri permesinan, industri konstruksi. Nah, kemudian terkait dengan gugatan WTO, karena ini baru diumumkan, belum ada gugatan, ya nggak perlu kita bahas dulu. Kita lihat sesuai dengan apa yang berkembang di dunia. Kemudian terkait dengan kasus nikel, tentu kita ada mekanismenya sesuai dengan mekanisme WTO juga. Ya, karena diperkenankan banding, ya kita banding saja. Kemudian yang komoditas lain nanti menunggu arahan Bapak Presiden, karena Bapak Presiden mengatakan nanti sesuai dengan rapat dengan itu setiap tahun nanti kita lihat komoditas lainnya. Ya, demikian, terima kasih. Untuk komoditas lain semuanya dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap, setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan. Sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar. Indonesia telah menyalahi GAT 94 pasal 11 dan pasal 10. Itu di situ dituliskan bahwa nikel bukan barang esensial seperti barang pangan lainnya atau barang pangan esensial, maka tidak boleh ada larangan ekspor. Kalau menurut Pak Jokowi sendiri, itu pandangan WTO tepat atau gimana, Pak? Makasih. Ini kan kita sedang berproses. Makanya mungkin pandangan kita akan dimasukkan di dalam dokumen banding. Karena kita sedang berproses dengan EU, tentu kita punya posisi sendiri. Tentu posisi ini akan dibahas di dalam majelis yang banding nanti. Jadi tentu kita akan bahas di sana. Demikian, terima kasih. Kita ini ya, saya tambahkan. Jadi kita ini bukan tertutup. Kita akan mempersilahkan, kita ini terbuka, mempersilahkan siapapun dari negara manapun, perusahaan di dalam negeri maupun dari luar, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, yang berkaitan dengan boksit, yang berkaitan dengan tembaga, yang berkaitan dengan timah. Kita ini terbuka. Mau kerjasama dengan BUMN silahkan, mau bekerja sama dengan swasta silahkan, mendirikan sendiri silahkan. Tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri. Yang namanya
PNBP itu ada di dalam negeri. Kalau kita ikut join, yang namanya dividen itu ada di dalam negeri. Yang namanya royalti itu ada di dalam negeri. Dan yang namanya kesempatan kerja itu ada di dalam negeri. Yang kita ingat itu. Masa nggak boleh? Kita akan terus. Izin Pak Presiden mau bertanya lagi pendalaman sedikit.